Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Izzuddin dari Prodi Perbankan Syariah 3A. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus produk kopi susu kekinian, yakni kopi susu Nusantara. Yang pertama, yakni kelebihan produk. Produk kopi Nusantara memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya diminati oleh banyak orang. Yang pertama, bahan baku yang digunakan berasal dari kopi lokal Indonesia. Hal ini menjadikan cita rasa lebih otentik dan sekaligus membantu meningkatkan perekonomian petani kopi. Dengan begitu, konsumen tidak hanya menikmati minuman enak, tetapi juga ikut mendukung produk dalam negeri. Kelebihan yang kedua ada pada kemasan dan branding. Kopi susu Nusantara didesain dengan tampilan yang modern, sederhana, dan estetik. Hal ini sangat menarik bagi generasi muda yang sering membagikan pengalaman minum kopi di sosial media. Desain kemasan yang bagus membuat produk tidak hanya sekedar minuman, tapi menjadi bagian dari gaya hidup. Selain itu, ini juga mudah diakses. Tidak hanya dijual langsung di kedai, tetapi juga bisa dipesan melalui layanan online delivery seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Kemudahan akses ini menjadi nilai tambah besar karena banyak konsumen yang lebih memilih membeli secara praktis tanpa harus datang langsung ke tempat penjualan. Tetapi, produk ini memiliki kelemahan. Meskipun banyak kelebihan, kopi Nusantara juga tidak terlepas dari kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah daya tahannya yang terbatas. Karena dibuat dengan bahan segar, produk ini tidak bisa disimpan lama, sehingga sulit dipasarkan ke daerah-daerah yang jauh. Harga produk ini relatif mahal dibandingkan kopi instan atau kopi saset. Hal ini membuat target pasarnya terbatas, terutama bagi kalangan menengah ke atas. Bagi sebagian orang, membeli kopi dengan harga 18.000 per gelas dianggap terlalu mahal jika dibandingkan dengan membuat kopi sendiri di rumah. Selain itu, persaingan di industri kopi kekinian sangat ketat. Banyak merek besar maupun usaha kecil yang menawarkan produk serupa dengan berbagai inovasi. Jika produk kopi susu Nusantara tidak terus berinovasi, maka ada kemungkinan konsumen beralih ke merek lain yang lebih populer. Dari segi pendapatan, usaha ini cukup menjanjikan. Dalam 1 bulan, sebuah kedai kopi Nusantara dapat menjual sekitar 3.000 hingga 4.000 gelas dengan rata-rata harga per gelasnya yakni Rp18.000. Maka pendapatan kota per bulan bisa mencapai 54 juta hingga 72 juta. Namun, tentu ada biaya operasional yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut meliputi gaji karyawan, sewa tempat, pembelian bahan baku, serta biaya promosi. Setelah semua biaya dikurangi, keuntungan bersih yang diperoleh berkisar antara 15 juta hingga 20 juta per bulan. Jumlah ini cukup besar bagi usaha yang masih dalam skala menengah. Jika dikelola dengan baik dan konsisten, penghasilan ini dapat terus meningkat seiring dengan bertambahnya pelanggan tetap dan cabang baru. Kita akan memasuki analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Di antaranya menggunakan kopi lokal yang berkualitas tinggi, desain modern yang menarik, penjualan yang mudah diakses baik offline maupun online. Dan selanjutnya weakness atau kelemahan. Di antaranya yang pertama, daya tahan produk rendah, tidak bisa disimpan lama. Harga relatif mahal dibandingkan produk kopi instan, terkadang bergantung pada pasokan bahan baku. Opportunities atau peluang. Tren kopi susu kekinian masih sangat diminati oleh anak muda. Kesadaran masyarakat terhadap produk semakin meningkat, potensi ekspansi ke kota-kota lain dengan membuka cabang baru. Dan yang terakhir, threats atau ancaman. Persaingan sangat ketat dengan merek lain. Tren minuman cepat berubah sehingga bisa mempengaruhi penjualan. Fluktuasi harga bahan baku kopi di pasar internasional.
Berdasarkan analisis tadi, dapat disimpulkan bahwa kopi susu Nusantara memiliki prospek usaha yang cukup menjanjikan. Produk ini memiliki keunggulan dalam cita rasa yang khas kopi lokal, kemasan yang menarik, serta strategi pemasaran yang memanfaatkan layanan online delivery. Namun, kelemahan seperti harga yang relatif tinggi dan daya tahan produk yang terbatas harus menjadi perhatian serius. Dengan memanfaatkan peluang seperti tren kopi kekinian dan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal, kopi Nusantara bisa berkembang lebih besar. Pemilik usaha juga perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi ancaman, terutama persaingan ketat dan perubahan tren. Dengan perencanaan yang baik, kopi susu Nusantara dapat terus berkembang menjadi salah satu brand kopi lokal yang kuat di pasar Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.